Buat kalian yang berencana melakukan pinjaman online, mungkin kalian harus tonton video ini sampai akhir. Pada video kali ini saya akan membahas aplikasi yang sudah resmi dan sudah terdaftar di OJK yang masih gampang cairnya. Simak video ini sampai akhir karena saya juga akan memberikan tips dan trik agar pinjaman kalian segera disetujui. Nah guys, aplikasi yang akan saya bahas kali ini namanya adalah Trust IQ. Aplikasi ini didirikan oleh PT Trust Teknologi Finansial dan sudah resmi terdaftar di website OJK. Jadi kalian nggak perlu khawatir aplikasi ini bakal menyebarkan data kalian karena aplikasi ini 100% sudah terdaftar di OJK. Jadi kemungkinan besar aplikasi ini nggak bakal nyebarin data kalian. Sebelum lebih jauh untuk mengenal aplikasi ini, sebaiknya kalian harus mempersiapkan dulu tentang apa saja yang harus kalian persiapkan. Mulai dari nomor HP, lalu KTP, kemudian kontak darurat. Sebisa mungkin usahakan nomor HP dan kontak darurat kalian adalah nomor-nomor baru yang masih fresh ya. Jadi nggak ada histori-histori buruk di belakangnya. Kalau bisa, kalian beli saja nomor Telkomsel. Sehingga nomor tersebut mungkin bisa lebih sedikit dipercaya dibandingin ke nomor-nomor yang lainnya. Ingat ya, jangan gunakan nomor utama atau nomor HP kalian yang kalian pakai sehari-hari. Kalau suatu saat kalian gagal bayar atau kalian terlambat, setidaknya kalian tidak diteror terus-terusan oleh debt collectornya. Nah, sekarang kita coba lebih detail lagi tentang aplikasi ini. Aplikasi ini itu sudah dirilis sejak tanggal 21 Oktober 2021 dan baru di-download 10.000 orang. Ini angka download yang masih kecil sekali ya, tapi ya memang usia aplikasi ini baru beberapa bulan aja sih. Dan apa saja sih yang ditawarkan oleh aplikasi ini, kita akan cek. Aplikasi ini itu dia bilang kalau pinjam di tempat Trust IQ itu aman dan cepat. Tenornya juga lama ya, hingga 6 bulan, mulai dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Ini lumayan ya. Lalu kemudian verifikasinya itu mudah, hanya dengan 2 langkah, yaitu KTP dan verifikasi wajah. Dia nggak butuh dokumen-dokumen yang lain. Lalu kemudian banyak pilihan metode pembayaran. Jadi ada virtual BNI, Mandiri, BCA. Kalian juga bisa bayar di Indomaret maupun di Alfamart. Dan yang terakhir pastinya aplikasi Trust IQ ini sudah terdaftar di OJK, AFPI, dan mempunyai perlindungan data sesuai standar ISO 27001-2013. Ini adalah sertifikat internasional ya, yang menyatakan bahwa aplikasi ini itu benar-benar sudah mengantongi sertifikasi tentang keamanan data nasabah. Kemudian selanjutnya kita pengen tahu ya, bagaimana sih simulasi perhitungan bunga yang ada di aplikasi ini. Ini adalah sebagai contoh, pokok pinjaman kalian misalnya kalian pinjam 5 juta. Dengan tenor 3 bulan, biaya layanan 3% yaitu sekitar 150.000. Dana yang kalian terima itu nantinya cuma 4.850.000 karena sudah dipotong biaya layanan 3% tadi ya. Lalu bunga 5% per bulan itu kalian dikenakan jadinya 750.000, yaitu jadinya 250.000 kali 3. Maksudnya per bulan itu sekitar 250 ya bunganya. Kalau kalian pinjam 3 bulan berarti kan jadi 750. Dan cicilan per bulannya jadi 1.916.667. Kalau dihitung-hitung keseluruhan, total yang kalian pinjam itu jadinya 5.750.000. Yang total itu yang kalian pinjam adalah 5.750.000. Jadi bunga dan biaya dan lain-lainnya itu sekitar 750.000 ya. Jadi ya kalian pinjam 5 juta, kalian harus balikin 5.750.000. Tapi kalian jangan lupa ya, ada biaya layanan yang dipotong sebelumnya yang 150 tadi. Jadi kalian total itu harus nambahin duit pembayaran itu sekitar 900.000 ya. 750.000 ditambah biaya layanan yang 150. Jadi ya 900.000. Kalian harus mempersiapkan duit 950.000 untuk bunga dan adminnya.
Dan aplikasi TrustIQ ini sayangnya rating bintangnya masih kecil ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena aplikasi ini masih baru, dan karena ulasannya pun kalau kalian bisa lihat cuma 718. Sekarang kita coba install dan buka aplikasinya. Nah, seperti biasa kita di sini suruh memasukkan nomor ponsel dan memasukkan nomor PIN. Tapi karena saya masih belum memiliki akun, jadi kita harus pakai daftar di sini. Nah, ini maksud saya ya, ketika daftar itu sebaiknya kalian menggunakan nomor yang baru, jangan nomor pribadi. Kemudian email juga, kalau bisa kalian bikin email baru ya, jangan email pribadi kalian juga. Lalu masukkan PIN 6 digit dan ketik ulang 6 digit. Nah, setelah kita memasukkan nomor HP dan email, lalu kita diminta untuk membaca ketentuan sini. Kemudian kita centang aja. Kita harus baca sampai akhir nih. Kita selesaikan dulu sampai bawah, kemudian kita checklist, lalu setuju dan lanjut. Nah, sekarang kita menunggu verifikasinya. Lalu kita diminta juga untuk verifikasi email ya. Nah, di sini kita udah cek email sudah masuk dan kita harus klik konfirmasi email di sini. Kita pilih TrustIQ dan kita akan dilempar ke aplikasinya. Lalu kita kembali login dengan nomor yang kita masukkan tadi. Setelah login, kita diminta untuk mengizinkan aplikasi ini untuk mengambil gambar dan merekam video. Lalu merekam audio. Ini agak aneh sih, baru pertama kali ini saya melihat meminta merekam audio ya. Lalu selanjutnya ini adalah pilihan untuk pinjaman. Kita bisa pinjam mulai dari 1,5 juta hingga 2,5 juta. Ini untuk yang pertama kali ya, karena aplikasi ini bisa sampai lumayan gede kok limitnya. Dan jangka waktu juga dari 2 minggu hingga 4 minggu. Ini angka yang lumayan besar ya untuk jangka waktu yang 4 minggu. Di sini kalian bisa lihat perhitungannya jelas. Aplikasi ini enaknya ada hitungan jelas nih di bawahnya. Karena jarang-jarang aplikasi pinjaman online yang ada perhitungan di bawahnya seperti ini. Jadi pokok pinjaman itu 2,5 juta, kemudian biaya layanan 125. Total pencairan itu 2,375, bunga 125. Jadi angsuran itu karena ini cuma 4 minggu ya, jadi cuma sekali bayar, angsurannya ya tetap 2,625 ini. Dan jatuh tempo pembayaran itu sekitar tanggal 8 bulan Februari ya, 1 bulan lagi lah. Ini adalah pinjaman. Ini kalau kita bisa lihat sebelahnya ada short term loan, tapi ini masih belum bisa ya, karena kayaknya harus payday loan dulu. Kita ambil aja maksimal, tapi kalau kalian nggak yakin, kalian bisa ambil 1,5. Tapi mengingat biaya bunga dan lain-lain, kita gas saja 2,5. Jangka waktunya 4 minggu, lalu kalian ajukan pinjaman. Nah, seperti biasa untuk pengajuan pinjaman kita harus mengisi data pribadi kita ya. Di sini itu mulai data pribadi, tanggal lahir, ibu kandung, alamat KTP, domisili, dan ada upload KTP. Untuk pengisiannya standar ya, kalian pasti sudah paham lah semuanya. Saya cuman hanya menjelaskan seperti ini. Poin-poin penting yang harus kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah data pekerjaan kalian. Data pekerjaan ini adalah yang paling utama ya. Pekerjaan kalian di sini kalian harus berstatus bekerja. Kemudian untuk pendapatan per bulan minimal kalian harus mendapatkan pendapatan 3,5 juta. Bisa kalian isi lebih, tapi itu intinya yang kalian isi di sini bakal mempengaruhi limit yang disetujui atau tidak. Semakin besar pendapatan kalian, semakin tinggi kemungkinan untuk disetujui dan mendapatkan limit yang besar. So, jadi sebisa mungkin kalian isi dengan benar ya. Dan untuk data rekening juga kalau bisa jangan pakai rekening orang lain, karena kalau pakai rekening orang lain kalian nggak dapat pencairan dananya, kalian akan ditolak nantinya. Nah, intinya aplikasi ini masih gampang ya. Intinya itu tadi, kebanyakan orang yang mengasih bintang 1 di review di aplikasi itu karena mereka sering banyak ditolak. Mereka nggak ngerti
Apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum kalian mengajukan pinjaman? Jadi saya ulangin lagi, yang pertama itu lebih baik kalian uninstall semua aplikasi pinjaman kalian, baik yang ilegal maupun yang legal, itu kalian uninstall semuanya. Kalian gunakan nomor baru, yaitu beli nomor baru kalau bisa Telkomsel. Siapkan juga 3 nomor darurat yang kalau bisa itu kalian belilah. Jangan pakai nomor keluarga atau teman kalian, nantinya takutnya mereka yang bakal terganggu. Lebih baik kalian masukkan nomor kalian yang kalian beli itu, tapi berpura-pura sebagai orang lain. Ini lebih kemungkinan diterimanya lebih besar ya. Dan selanjutnya itu kalau bisa data di galeri kalian, kemudian kontak kalian yang penting-penting itu kalian hapus dulu lah, karena mereka bisa mengakses foto lalu mengakses kontak yang ada di HP kalian itu dengan leluasa ya, karena kita yang mengizinkan tadi saat pertama kali install. Dan tentunya ketika kalian sudah mengisi ini dan kalian nanti ditelepon oleh customer service-nya, usahakan yang kalian jawab itu sama persis dengan apa yang kalian isi. Makanya dari tadi saya bilang kalau bisa isi data sebenar-benarnya itu, biar kalian bisa menjawab dengan sama gitu loh ketika kalian ditelepon dan ketika kalian dicocokin ke yang kalian isi itu sama, sehingga pihak verifikator dari pinjol itu yang telepon kalian itu kemungkinan besar bakal menyetujui pinjaman kalian. Kesimpulannya ya, aplikasi ini tuh cukup gampang untuk pencairan. Tapi saran saya pribadi, sebaiknya kalian tidak mengajukan di aplikasi pinjaman online. Kenapa? Pertama dan yang paling banyak orang bicarakan itu adalah bunganya yang sangat tinggi. Kalian bisa lihat di sini ya, pinjam 2,5 juta dan harus kembaliin segitu banyaknya dalam waktu 1 bulan. Ya, mungkin kalau nilainya masih segini sih masih belum terlalu berasa ya bunganya ya. Tapi bayangin kalau pinjaman kalian itu besar dan terlambat, kemungkinan bunga itu tiap hari terus berjalan. Sebaiknya kalian pinjam saja ke keluarga atau kerabat yang memang bisa meminjamkan kalian uang tanpa dikenakan bunga ya. Jadi kalian bisa fokus membayar utang kalian itu tanpa memikirkan bunga yang semakin besar. Saya doakan semoga kebutuhan dana kalian bisa segera terpenuhi, dan saya doakan juga semoga kalian segera banyak rezeki sehingga tidak perlu meminjam di aplikasi pinjaman online seperti ini. Sekian dulu video kali ini, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.